ونور من بنت مهدي وصول وفروئهم وأحسن محمد بن عبد اللطيف الجردني الدمية الشافعي وصول مفروع الشيخ الجاوي والشيخ أبو بكر السويت وصول مفروعهم أن الله درجات في الجنة ويكاثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النيات الصالحة وبالنيات الشفاء على كل داء كما وصلافنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'a salami ala nabiyyil mustafa tihami Muhammadil hadi minadh dhalali wa afdhali sahbi wa khairi ali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya pula. Kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita, mampu selalu bisa istiqamah melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah, wabil khusus menjalankan daripada talabul ilmi, menuntut daripada ilmu agama sampai nanti akhir hayat kita, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, mukminin wal mukminat hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada kitab Arba'in Nawawiyah lil Imam Syekh Nawawi. Masuk dalam pembahasan al-hadithul awal, hadis pertama dalam kitab ini, yang mana kemarin sudah kita bahas. Hadis ini hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat, jalurnya cuma satu, melewati Sayyidina Umar bin Khattab. Hadisnya qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua amal itu tergantung dengan niatnya, karena sesungguhnya seluruh apa yang diinginkan di atas dunia ini tidak terluput dari yang namanya niat. Yang kita bahas kemarin perawinya, biografi siapa yang
membawa hadis ini, yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kemarin sudah kita bahas nama beliau Abi Hafs atau bisa disebut Al-Faruq. Nama asli beliau Umar bin Al-Khattab. Dan kemarin juga sempat kita sebutkan beberapa daripada karamah, kemuliaan yang dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Melanjutkan apa yang ada dalam kitab ini. Dan sebelum itu ada beberapa yang perlu disampaikan karena ini masih bertaut atau berkaitan daripada bulan Muharram. Alangkah baiknya kita sedikit dzikru ba'dil awqat. Ya, kita sedikit mengambil faedah di bulan Muharram ini, amal apa saja yang perlu kita lakukan. Di dalam kitab Kanzun Najah was Surur lil Imam Asy-Syaikh Abdul Hamid Al-Qudsi. Kemudian disebutkan juga di dalam kitab I'anatut Talibin lil Imam Abu Bakar Asy-Syata atau Al-Imam Asy-Syata. Kemudian disebutkan di beberapa kitab populer seperti Al-Baijuri, Bujairami dan lain-lain sebagainya. Ada amal perbuatan yang telah dicakup atau dirangkum oleh ulama, wabil khusus dikerjakan di bulan Muharram dan sepuhnya atau paling afdolnya dilakukan ketika di hari Asyura kemarin, tanggal 10 Muharram. Tapi tidak menutup kemungkinan jangan tunggu 10 Muharram kemudian tidak diamalkan, ini sayang. Apa saja hal tersebut, yang bawa HP direkam, yang punya catatan dicatat. Ada 12 amalan tersebut, mudah-mudahan bisa diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad addaha ba'du salafus salihin 12 khaslatan. Ada 12 amalan yang patut untuk dikerjakan di bulan Muharram. Karena niat pertama, awal pertama mereka para ulama mencetuskan 12 amalan ini tujuannya satu, tajdidul iman, memperbarui iman. Karena di tahun baru Islam itu rentan apa? Takut imannya makin goyah. Jadi diperkuat lagi dengan aktivitas ibadah kepada Allah. Aktivitas ibadah itu dibagi menjadi 12. Apa saja itu? Yang pertama yaitu as-salat. Mengerjakan daripada salat. Salat di sini bukan salat fardu, tapi salat sunnah. Sunnah yang ditekankan seperti salat tahajud, salat witir, salat fajar, salatul awwabin, salatul duha dan salat-salat yang lainnya yang berkaitan dengan tujuan dan eksistensi salat tersebut. Kalau ingin mendapatkan rezeki lebih, sholat duha. Ingin terbuka daripada cakrawala pemikiran, sholat tahajud. Kepengen membuka daripada usaha atau bahasa kita itu supaya lebih diringankan usaha kita dalam masalah dunia dan ukhrawiyah, maka sholat fajar lebih utama untuk dikerjakan. Karena sholat atau di beberapa riwayat fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat di waktu fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Taib. Kalau ulama kita itu gampang membandingkannya, kok 2 rakaat dengan dunia lebih bagus, lebih berat salat 2 rakaat. Nah, kalau digambarkan dengan duniawiyah ya mungkin kita pun tidak mau memiliki hal tersebut. Contoh ini, mending bisa sholat 2 rakaat hari ini atau dikasih oleh Allah dunia semuanya tapi diberikan kematian. Ya, itu kan hikmahnya itu. Kalau mau ngambil hikmah, kenapa sih kok sholat 2 rakaat fajar lebih baik dunia dan seisinya? Ya kalau dunia seisinya itu kan berarti kita orang tersugih di dunia ini. Satu dunia tuh kita miliki. Jangankan itu ya. Yang aset Facebook, TikTok dan lain sebagainya itu aja asetnya 1 bulan bisa sampai beribuan miliun, ribuan triliun itu, bahkan ribuan miliar. Nah kita ini bukan cuma ribuan miliar, sedunia dikuasai oleh kita karena 2 rakaat sholat fajar. Hikmahnya atau logikanya berpikirnya seperti ini. Kalau misalnya Allah berikan kita umur, tapi ya hidupnya biasa aja ya, senyum-senyum ya, waktunya sedih-sedih, adanya ujian yang dikerjakan dan lain sebagainya. Atau hari ini dikei wong ya, dikasih orang 2 triliun, tapi ada S dan K-nya, ada syarat dan ketentuannya. Apa syarat ketentuannya? Dikasih uang 2 triliun tapi tukar dengan nyawa. Nah, dikasih 2 triliun, nah mau beli apa aja bisa, tapi dikasih mati, enggak manfaat 2 triliun tadi. Panjenengan ambil 2 triliun dipateni ya, duitnya diambil hak waris. Kemudian bini kawin lagi. Nah, namun bini meninggal, laki yang kawin pulang.
Ya, seperti itu. Nah, 2 rakaat yang kita jalankan itu bentuk rasa syukur kita telah dihidupkan kembali oleh Allah. Itu bentuk syukurnya seperti itu. Tahajud pun begitu juga. Maka alhamdulillah masih bisa sujud, yalah. Alhamdulillah masih majelis taklim, masih diberikan umur panjang. Nah, seandainya kalau misalnya itu terjadi kepada kita, diberikan ke dunia seluruhnya, cuman nyawa dihilangkan, ya mending milih yang biasa-biasa aja tapi hidup. Tapi ya kalaupun ada pilihan yang ketiga dapat 2 triliun hidup, ya itu yang diambil, kan seperti itu. Tapi nggak ada pilihan, ya, nggak ada pilihan, cuma 2 pilihan seperti itu tadi. Nah, yang pertama yaitu salat. Amalan Muharram yang paling dianjurkan untuk diajarkan, dilakukan yaitu as-salatu sunnah, salatu sunnah, salat apapun. Ya tadi setelah maghrib tadi awabin, qobliyah maghrib bisa dikerjakan, ba'diyah maghrib bisa dikerjakan. Bahkan niat 1-2 rakaat, niat 3 bisa. Sholli sunatul qobliyah wa ba'diyah maghrib wa awabin rakaatain nilai tanah Allahu akbar, boleh. Tapi jangan sholat wajib yang digabung. Itu kan kalau sunnah boleh niatnya digabung, tapi wajib tidak boleh. Misal sholat subuh ya, sholli fardhu subhi wa maghribi wa zuhri wa arba'a rakaat, nah, tidak bisa. Tidak bisa. Baginya angel ya, baginya sulit. Nah, makanya yang sunnah-sunnah boleh digabung. Sunnah-sunnah boleh digabung. Tayyib. Yang pertama sholat, yang kedua yaitu as-shaum, berpuasa. Berpuasa di bulan tanggal 10 Muharram tadi itu lebih ahsan untuk berpuasa sebenarnya. Allah akan panjangkan umur seseorang sampai tahun depan karena sebab berpuasa itu tadi. Itu pahalanya, itu ganjarannya. Adapun karena mungkin Asyura tadi nggak puasa atau Tasu'ah nggak puasa, ada kesempatan lain. Ada kesempatan lain. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang apa bahasa kita yang viral ya, yang sering digunakan oleh para alim ulama kita, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Di situ beliau mengatakan, nah ini sabda Nabi Muhammad dan kita teliti ternyata memang hadisnya dhaif, cuman bisa fadhailul amal, kita amalkan karena Nabi senang berpuasa kan ya. Nabi senang berpuasa dan karena litibain Nabi, ikut dengan Nabi, ya, mungkin saja mudah-mudahan pahalanya pun ikut disertai kepada kita yang mengamalkannya. Dalam hadis tersebut, man shoma thalathata ayyam, al-khamis wal jum'ah wasabtu atau wasabti. Siapa orang yang berpuasa di hari Kamis, Jumat, Sabtu fi syahril Muharram, di bulan Muharram, maka lanjutan hadis tersebut kurang lebih dia akan tercatat sebagai orang yang beribadah kepada Allah selama 700 tahun. Puasa hari hari Kamis, Jumat, Sabtu di bulan Muharram. Ini sudah pekan pertama ini. Pekan kedua ini besok berarti. Kamis, Jumat, Sabtu. Puasa di 3 hari itu, ojo pedot-pedot loh ya. Kamis ini nanti Jumat depan puasa, enggak. Kamis, Jumat, Sabtu ini beriringan. Mudawamah terus menerus. Hari Kamis ini, Jumat ini, Sabtu ini. Ini kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Puasa 3 hari itu pahalanya seperti ibadatan sab'ina mi'ah am. 700 tahun ibadah pada Allah. Nah, karena tidak ketemu Asyura, ya paling tidak ketemu itu tuh, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau pekan ini tidak bisa, pekan depan ada. 4 kali kan ketemu tuh, Kamis, Jumat, Sabtu itu 4 kali. Karena sebulan itu ketemu 4 minggu. Ketemu 4 minggu. Nah, kalau mau mengamalkan, dipersilakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita seberatan. Yang ketiga, amal yang dianjurkan di bulan Muharram yang ketiga yaitu silaturrahim, menjalin tali kasih sayang, lebih khusus kepada musuh kalau ada. Ya, kalau enggak ada ya kelihatannya teman tapi menusuk, enggak apa-apa itu. Ya. Ya kelihatannya baik, dia pas di belakang, apa juga ini. Nah, itu tuh dikawani aja itu. Sering-sering untuk dikomunikasikan. Jangan sampai miskomunikasi. Atau bisalah kita sekali-sekali di bulan Muharram ini kembalikan adat istiadat nenek moyang kita itu. Apa? Bagi-bagi makanan kalau lagi bikin makanannya. Bikin sop, lebihi kuahnya. Bikin rawon, lebihi kuahnya. Tapi jangan kuahnya tok. Dagingnya ada ya berilah ya sedikit-sedikit. Tapi jangan semua, nanti panjenengan enggak makan ya. Kemudian yang keempat, yaitu as-sadaqah, bersedekah. Bersedekah. Sedekah itu sudah kita sebutkan itu pahalanya ya.
Mau sedekah itu rumusnya paling terdekat lebih afdol. Sedekah itu rumusnya paling terdekat dengan kita itu lebih afdol. Dekat apa ya? Dekat nasabnya. Dekat nasabnya. Tapi kalau misalnya dilihat dari kacamata jariah atau amal itu menetap atau tidak, ya lihat sedekah itu ke tempat yang mana yang amal itu menetap. Contoh ini, masjid ini perlu atap, nggak usah kasih duit ke masjid, nggak usah kasih duit ke takmir, langsung bilang saya yang akan mendanai atap itu. Nah atap itu selama panjenengan hidup, amal atap untuk melindungi orang ternaungi dari hujan, pahalanya dapat kita sampai mati, kecuali itu atap diganti. Nah nanti wasiat sama masjid, jangan diganti atapnya. Ya, ternyata bolong kayak apa ya lagi, nah, minta sama ahli waris. Kalau misalnya itu atap ada bolong, ini ahli waris yang angkat tanggung jawab, kan seperti itu. Nah, kalau mau melihat jariahnya loh ya, mau melihat amal itu tetap atau tidaknya. Nah, kalau misalnya makanan hari itu habis, pian kasih kotak ayam ngelok 10, hari itu habis, ya hari itu juga pahalanya tuh. Besok dikasih lagi, besok dikasih lagi. Netapnya yauman aja, satu hari aja. Tapi kalau mau netap selama-lamanya itu, ini kan nggak ada mimbar untuk pidato biasanya. Kasih mimbar. Siapa mau biaya mimbar? Atau enggak, nih ada lemari yang belum lengkap, kasih lemari. Itu di situ kemarin sarung ada 4 aja tuh. Kasih lagi sarung di situ. Lebih. Ya, supaya diambil di manfaatnya. Sampai manfaat itu ada, dapat juga kita pahalanya. Yang kelima, ziaratul alim, mendatangi orang-orang yang bisa menggugah hati kita untuk lebih dekat kepada Allah. Yang disebut ziaratul alim di sini tidak ziarah kepada orang yang berilmu umum, tapi di sini lebih signifikan lagi yaitu ziaratul alim musyar'iyah, berziarah kepada orang alim yang paham dengan ilmu syariat. Jadi intinya kalau panjenengan datang ke fulan ulama itu, diajak ngobrol ya bisa meneguhkan hati gitu lah. Ngeliat sidin, ya Allah, nyamannya pandiran sidinnya, enaknya pembicaraannya, bisa menambah daripada niat baik kita dalam beribadah pada Allah. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa ini? Yang keenam, i'adatul marid, menjenguk orang sakit. Ini bulan Muharram. Tapi ulun sarankan lah, kita menyarankan semuanya, bukan hanya bulan Muharram amalan-amalan tadi. Ya, nanti sholat ternyata sholat sunnahnya bayi Muharram aja, bayi Safar kada sembahyang lagi jadi ujahnya biar Allah yang menentukan sholat saya, hatam sudah sembahyang, ini kada baca itu. Menjenguk orang sakit. Kemudian yang keberapa? Ketujuh, al-iktisal, memperbaharui mandi. Memperbaharui mandi di sini berarti ya ampun maaf kalau mungkin tidak bersih, dibersihi lagi. Bahasa kita yang dulu mungkin tidak pernah pakai spon, pakai spon. Gak pernah pakai sabun, gak pernah pakai odol, pakai odol, pakai sikat gigi. Nah, jangan seminggu sekali sikat gigi lah, ambabnya itu. Yang ketujuh, 7 ke 8? 8, al-iktihal, baik itu sawaun rijal au mar'ah, pakai celak baik laki-laki atau perempuan. Itu sunnahnya Nabi. Jangan nanti Muharram aja bercelak. Ini nanti malam ini celai mata. Tapi jangan tebel-tebel, nanti kalau tidur itu kan ada air mata, takutnya nanti luntur, dikira. Nah itu, ada kemarin tuh saya punya sahib itu ya. Kan iktihal itu sunnahnya 3 kali kiri kanan. Karena mungkin kurang tebal, tambahinya lagi. Tambah, sampai hitam di bawah, payah tidur, luntur. Wah bangunnya dikira anak tuyul. Pas dibangunin rupanya... celaknya itu kena air mata yang tidur itu tadi. Sulit itu. Kalau celaknya celak Arab aman aja, tapi ada celak permanen itu pakai spidol snowman tuh ya. Bapak pakai snowman. Al-iktihal. Yang berapa jadi nih? 9. Yang ke-9 8 ke 9. Ini tadi 8. Al-iktihal ke-8. Yang ke-9 iktihal, apalagi semalam tuh. Puasa sudah lah. Puasa sudah. Ziaratul alim. Taklimul azfar, memotong kuku. Ini tidak disunahkan cuman Muharram lah ya. Karena kada potong kuku setahunan panjang pian tuh.
Safar potong, lebih khusus untuk hari-hari yang disunahkan. Senin, Kamis, Jumat, 3 hari ini potong kuku. Kemudian yang keberapa? 10. Yang ke-10 yaitu mashu ra'si alal yatim, mengusap kepala anak yatim. Bukan hanya anak yatim loh ya. Kasihan anak piatu juga itu perlu diperhatikan. Apalagi anak yatim piatu. Cuman di sini jangan diartikan secara zahiriyahnya. Pokoknya ada anak yatim kah, anak piatu, usap aja kepalanya. Habis itu pulang panjenengan. Ya, ada orang yatim kah, inggih, cuk, bulik pian, misal. Jangan maksud diartiakan di sini. Maksud dari menyentuh rambut anak yatim itu, kita bukan hanya memperhatikan, tapi kita memberikan tunjangan. Tunjangan itu apa? Biaya untuk hidupnya dia. Kalau dia belum balik. Kalau sudah balik, jangan lagi dikasih duit, tapi dikasih yang lebih dari itu. Apa? Amanat pekerjaan. Itu lebih manfaat. Karena kalau misalnya dari anak yatim atau piatu atau yatim piatu tadi, pian beri duit terus dari inya waktu halus, mungkin kita gambarkan sekarang usianya 7 tahun, ternyata di usia 10 head atau dia mimpi basah, sudah balik itu kan, masih dikasih uang, maka dia akan bergantungan dengan manusia. Bergantungnya itu apa? Nanti ada tuh acil biasanya. Bulan ini memberi duit 1 juta misal. Maka dia akan ngenteni itu tok. Nunggu itu aja dia. Sementara dia balik sudah bisa bekerja. Sudah bisa bahasa kita tuh berusaha. Maka jangan lagi dikasih duit. Manja nantinya. Jadi bagaimana? Ditanya. Mau dikasih sudah balik kah? Sudah. Dikasih uang kah atau dikasih kerjaan? Dia pasti milih uang. Kenapa? Dia nggak mau capek. Jadi nanti kali-kali kalau sudah yang balik, apalagi yang sudah umur 20-30, yatim ulun, masih diberi duit juga, jangan. Berikan kerjaan. Berikan kerjaan. Apa bisa pekerjaannya misal? Cuci mobil, ya sudah, suruh cuci mobil di rumah. Walaupun seminggu 2 kali, apa? Panggil aja. Itu lebih ahsan, lebih baik ketimbang dikasih. Kenapa? Manja dia nantinya. Manja. Yang keberapa? Yang 11. Qiraatul Ikhlas alfa marrah. Membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Kalau bisa setiap hari. Qul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ujiannya sidin bebuih muntung ulun ustaz. Yalah, ya itu sudah amalannya. Kalau mau mengamalkan alhamdulillah, mun kada ya sudah sholawat aja bagus ya. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Yalah, asal jangan yang lebih ringkas kemarin gitu lah. Muhammad lah jangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma habibni ila bika sayyidina Muhammad. Ya. Insyaallah dapat berkahnya insyaallah. Dan yang terakhir yang ke-12 apa? Yang ke-12 yaitu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, saling kasih sayang. Tebarkan senyuman. Bahasa kita tuh apa? Jangan perangutan. Bahasa Banjar tuh jangan perangutan. Lebo sojowo ini ku ojo meso-meso. Meso-meso lain lagi. Meso-meso itu ngomong sembarangan ya. Jangan muka itu abusan komtoriro kalau di dalam Al-Qur'an itu. Mukanya masam terus saja. Kalau ketemu orang tuh biasakan. Kalau mukanya biasanya cemberut, ya dilatih lah ya. Dilihat kaca cermin, dilihat. Walaupun berat. Karena anak orang tuh tabiat nggak pernah senyum tuh ada. Jadi kalau sekali senyum tuh ngeri senyumannya. Ya, kayak orang senyum latihan. Orang tuh nggak mau husnudzon, nggak mau suuzon sebenarnya sama panjenengan itu. Cuman karena ngelihat perawakannya tuh mau ngomongin aja biasa. Nah, jadi maka dari itu ya watak adat yang buruk dijauhkan. Nah, insyaallah menjadi amal ibadah yang nanti terus menerus sampai nanti kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kemudian dzakara ba'du awqat yang setelahnya yaitu dalil tentang yaumul jum'ah al barakah ya. Jumat berkah. Ini sering kita dapatkan ini kalau ada orang yang jualan ya. Ayo Jumat berkah, hari ini potongan harga promo. Ana juga begitu. Ulun, Al-Fakir juga setiap hari Jumat dan Rabu itu akan mengadakan namanya diskon.
Yang harga mungkin 125 jadi 100 atau 125 jadi 85. Itu saya lakukan karena ada dalilnya. Nah, ini juga panjenengan bisa amalkan dan mudah-mudahan amal ini bisa tetap dan sabit, bisa istiqomah menjalankannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Futuhatul Aliyah. Dalam kitab Al-Futuhatul Aliyah diriwayatkan ru'ya an ba'dus salafi. Sebagian ahlus salaf, orang-orang terdahulu itu meriwayatkan bahwasanya man ba'a washtara yaumal jum'ati ba'da sholati barakallahu lahu sab'ina barakah. Siapa orang yang berjual beli, terserah mau jual beli apa itu ya, enggak ditekankan di situ, mau jual makanan kah, jual baju kah, jual pakaian kah, apapun, jual belinya di hari Jumat tapi setelah sholat. Setelah sholat subuh, setelah sholat Jumat. Jangan ketika Jumat masih berjualan. Setelah Jumat melakukan transaksi jual beli. Maka orang yang bertransaksi jual beli di setelah sholat Jumat, Allah akan berkahi jualannya, jual belinya itu tadi sebanyak 70 keberkahan. Maka bahasa kita yang keberkahan itu ya kan ziyadatu ala ta'ah. Bertambahnya ketaatan manusia ketika dia diberikan keberkahan oleh Allah. Bisa jadi berkah nanti dimunculkan oleh Allah dari rezeki. Rezeki yang sedikit kelihatannya tapi manfaatnya luar biasa. Bisa jadi kalau diamalkan. Jadi hari Jumat, nanti ini hari Rabu juga akan kita sebutkan. Qala Rasul Muhammad SAW di dalam kitab Kasful Khafa di juz 2 halaman 181 disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW yaqul atau gal ma fi syai'in budi'a bihi yaumal arba'a illa waqad tamma. Siapa orang yang mengawali urusan apapun di hari Jumat, atau bahasa kitabnya tidaklah seseorang mengawali sesuatu urusannya di hari Rabu kecuali Allah akan sempurnakan hal itu. Mafhumlah. Apapun pekerjaan, urusan, entah itu urusan kantor kah, urusan anak kah, urusan kolega kah, apapun. Apapun dilakukan di hari Rabu. Pian ada job, ini insya Allah tembus ini. Tapi dilakukannya hari Rabu. Tanggalkan hari Rabu atau tanggalkan di hari Jumat. Belum kemarin ditakuni sama keluarga bikin menajak rumah, tahu menajak rumah Pian. Kalau orang Banjar tuh najak rumah namanya membangun pondasi pertama rumah. Nah, najak rumah itu. Maka kita akan kasih 3 hari ini. Senin, Rabu, Jumat. Senin itu kelahiran Nabi. Rabu sesuai daripada riwayat ini. Jumat keberkahan yang Allah turunkan di hari tersebut. Ada juga riwayat yang lain mengatakan Al-Khamis, hari Kamis. 4 hari berarti itu. Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Awali semua urusan di hari-hari itu. Disebutkan di dalam riwayat tadi ma min syai'im budi'a bihi yaumal arba'a illa waqad tamma. Tidaklah semua urusan manusia di atas dunia diawali di hari Rabu, maka insyaallah Allah akan sempurnakan. Maksudnya Pak, diselesaikan insyaallah. Apapun urusannya. Apapun urusannya. Terkecuali urusan maksiat, enggak bakal diselesaikan. Ini ulun hendak mengambil laki orang ini nih hari Rabu. Jangan. Pian yang diambil Allah. jangan niat buruk, jangan niat buruk, niat baik. Dan mudah-mudahan 2 hari yang kita sampaikan dan amalan-amalan yang sudah dianjurkan oleh ulama di bulan Muharram bisa kita kerjakan dan bisa kita amalkan. Paling tidak, kalaupun tidak bisa semuanya, paling tidak sedikit dari apa yang sudah kita sampaikan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila an qala wa kana islamuhu sanata sitta. Adapun Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ini kita lanjut di dalam kitab ini. Tadi itu bonus supaya bahasa kita itu, amal kita itu adalah untuk di bulan Muharram. Ini yang baru kita baca di dalam kitab Bil Barakah. Di dalam kitab ini dijelaskan Islamnya Sayyidina Umar itu di tahun ke-6.
riwayat pertama. Sittatun di 6 tahun Hijriah. Waqila, dan ada pendapat mengatakan al-khamsu minan nubuwah. Nabi diutus sebagai nabi di umur 40 tahun. Nah, berarti ketika 45 Sayyidina Umar masuk ke dalam Islam. Wasababuhu, dan adapun sebab-sebabnya Sayyidina Umar masuk ke dalam Islam, annahu balaghahu Islam ukhtahu Fatimah wa zawjuha Sa'id bin Zaid. Qasadahuma liyu'aqibahuma atau liyu'aqibahuma ya. Sayyidina Umar masuk Islam sebabnya adalah ketika Sayyidatuna Fatimah, adik kandungnya Sayyidina Umar, dan suaminya, berarti iparnya Sayyidina Umar ini, namanya Sa'id bin Zaid, itu masuk ke dalam Islam dengan membaca beberapa al-qirtasul Qur'aniyah, membaca kertas-kertas Quran itu. Sebelum jadi mushaf, ini kan mushaf itu. Sebelum jadi mushaf, jadi satu cover begini, itu dulu lembar-lembaran dicatat oleh para sahabat. Ada 2 metode para sahabat mencatat daripada sabda Nabi dan firman Allah, itu 2 metodenya. Satu di tulang belulang, yang kedua di pelepah korma. Nah, yang disebut kirtos itu tadi. Nah, ini dipakai oleh Fatimah dan juga suaminya Sa'ad atau Sa'id bin Zaid, itu kirtos. Belum seperti mushaf sekarang ini. Dipakai untuk apa? Untuk mempelajari daripada Islam. Ketika Umar bin Khattab mengetahui hal tersebut, maka bermaksudlah Sayyidina Umar putar balik untuk memberikan apa? Li'aqabihi, hukuman kepada mereka berdua. Karena sebab melenceng dari agama nenek moyang mereka. Karena kalau misalnya kita baca sirah Nabawiyah, tarikh tentang kisahnya Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah sampai hijrah kemudian kembali lagi ke Mekah, itu peristiwanya panjang. Salah satunya Sayyidina Umar ketika keluar rumah itu mau membunuh Nabi, sudah menyiapkan pedang panjang itu. Ketika di perjalanan dihadang oleh beberapa sahabatnya Sayyidina Umar itu, Bani Quraisy, memberitakan mau kemana ikam, bahasa kita bahasa Banjar lah, bahasa orang Jawa nang di kon ya. Ngapain di? Mau ke tempatnya Muhammad. Ngapain? Ngapain tak carok ambil dia ya. Ngapain tak bunuh, tak pateni, kata bahasa Jawa. Bahasanya kita itu apa? Saya mau bunuh Nabi. Tidak nyebut Nabi Sayyidina Umar itu. Sebelum Islam belum menyebut Nabi. Menyebut Muhammad langsung. Kita lo Muhammad. Saya mau bunuh Muhammad. Nah, sebelum itu jauh peristiwa ingin membunuh Nabi Muhammad, si Bani Quraisy ini mengatakan, jauh-jauh itu adikmu tuh lo sudah masuk Islam ya. Ku aheku jauhan ya, angel carinya Muhammad itu lo adikmu itu lo hianat, adikmu itu lo masuk Islam. Padahal kita ini menjaga warisan nenek moyang kita, lo adikmu masuk Islam, piye itu? Nah akhirnya apa? Betulan, iya betulan, putar balik Sayyidina Umar, nggak jadi ke Muhammad tapi ke ukhtuh, saudara perempuannya. Akhirnya beberapa kisah itu ditampar ya, Fatimah itu, adiknya Sayyidina Umar itu ditampar sampai beberapa pipinya lebam dan berdarah. Termasuk Sa'id bin Zaid itu ditendang oleh Sayyidina Umar sampai terkena beberapa papan rumah itu. Bahasa kita jabuk ya, kena papan tuh ya patah lah papan tersebut. Faqara'at alaihi syai'an minal Qur'an fa'auqa'allahu fi qalbihil Islam fa'aslama. Ini ketika Sayyidina Umar itu marah-marah dengan Sayyidatuna Fatimah. Sayyidina Fatimah itu megang kertas itu, megang surah Toha itu. Sayyidina Umar mengatakan, apa itu? Quran. Sini bahasanya Umar itu, sini. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Harus suci dulu. Kan waktu itu wudhu belum sempurna itu, belum, bahasa kita itu belum diajarkan kepada Sayyidatuna Fatimah. Kemudian caranya untuk bersuci bagaimana? Al-ghasalu, mandi. Akhirnya mandi Sayyidina Umar, kemudian diperbolehkan memegang mushaf tadi, lain kirtas itu tadi yang berupa surah Toha, dibaca oleh Sayyidina Umar, lalu hatinya luluh. Fa'aslama, masuk Islam dengan sendirinya karena membaca surah Toha itu tadi. Bayangkan Bian, itu orang kafir bisa ngerti Quran. Ini udah Islam dari lahir, baca Quran kada bisa.
Itu ditampar benar kita itu jadi orang Islam. Maka dari itu adanya pengajian ini supaya menggugah hati ini. Bukan hanya untuk rame-ramean majelis taklim, cuma nanti ada amaliyah-amaliyah yang perlu diperbaharui, sholatnya, ngajinya dan lain-lain sebagainya untuk bisa menandingi orang-orang yang tadinya kafir, ternyata dapat hidayah mereka muslim dan muslimnya mereka itu terakreditasi. Bahasanya lebih menonjol daripada kita yang sudah dari lahir muslim. Malu kita. Malunya luar biasa. Sudah Islam sejak lahir, lah yang jadi ustadz si kafir yang sudah mu'alaf. Malu kita. Apalagi yang baca Quran, Sayyidina Umar fahamah surat Toha. Panjenengan kita nih baca surat Toha ogah-ogahan buka mushaf aja sebulan sekali ya. Kalau misalnya bulan Ramadan, cangkal tuh dibuka. Tapi sekarang nih coba lihat Quran pian tuh bedebu. Beda bersihi buka lagi. Ojo dibuka tok. Ustadznya lain buka aja, buka tutup lagi. Dibaca. Kalau ada yang terjemahannya lebih ahsan. Kalau ada terjemahannya lebih ahsan, lebih baik. Kenapa? Ketika baca artinya itu lebih bisa menyerapi apa yang dibaca. Itu sedikit daripada cara untuk mentakzimi dan menkhidmati bacaan Al-Quran. Sayyidina Umar itu gak ngerti Al-Quran, cuman ketika membaca faham artinya karena beliau Arabi, orang Arab, ngerti bahasa Arab, ngerti tulisan Arab. Lah kita ini ya ada kelebihannya juga karena kita orang Indonesia bukan orang Arab, jadi ngalih untuk baca Arab itu. Nah, makanya ada translate-nya, dibaca juga translate-nya. Alih bahasanya itu juga dibaca. Tayyib. Tsumma jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dari rumahnya Sayyidina Fatimah, Sayyidatuna Fatimah dan Sa'id bin Zaid sudah membaca surat Toha, dapat hidayah. Akhirnya apa? Datanglah Sayyidina Umar kepada Nabi Muhammad. Awalnya tadi mau bunuh. Awalnya Sayyidina Umar tadi pengen bunuh Nabi. Karena hidayahnya Allah datang hari itu, ketemu sama ukhtinya, maksudnya ukhtu, saudara perempuannya si Fatimah tadi, akhirnya dapat hidayah. Datang kepada Nabi yang awalnya mau membunuh menjadi mahbub, jadi cinta. Sehingga wa huwa ma ashabihi fi dari 'inda as-Safa fa azhara islamahu. Datang kepada Nabi justru ditemani beberapa sahabat untuk berhadapan dengan Nabi. Awalnya Sayyidina Umar datang itu dikira mau membunuh. Karena ketahuan kan Sayyidina Umar ini adalah pendengkutnya Quraisy. Orang yang ditakuti di kalangan kafir Quraisy. Ini kok tiba-tiba datang kepada Nabi nih, pasti ada apa-apanya nih. Akhirnya apa? Dikalau. Di bahasa kita tuh ditemani, maksudnya dijaga. Ini takutnya ada apa-apa ya sudah siap siaga. Ternyata ketika di hadapan Nabi Muhammad SAW, fa'azhara islamahu, beliau mengatakan saya masuk ke agamamu dan bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW tanpa perang. Nah, ini yang diinginkan Nabi SAW. Fakabbaral muslimun farahan bidzalik, kemudian bertakbirlah para orang-orang yang di sekitar situ ketika mendengar Sayyidina Umar masuk Islam. Mereka farhan bidzalik, bahkan disebutkan di beberapa riwayat farhan syadidan, sangat gembira sekali ketika Sayyidina Umar masuk ke dalam Islam. Wa basyarahun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil jannah. Setelah hal itu, Nabi langsung memberikan kabar gembira kepada Sayyidina Umar bahwasanya dia termasuk daripada al-mubasyiruna bil jannah, orang-orang yang mendapatkan kabar baik masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nah, ada 10 itu kan ya, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Wa syahada lahu bi anna Allah Ta'ala ja'ala al-haq 'ala lisanihi wa qalbihi, dan Allah memberikan daripada stempel, yang mana stempel itu dijadikan kepada Sayyidina Umar, yaitu hak, kebenaran, 'ala lisanihi wa qalbihi, hati dan lisannya selalu benar. Selalu benar. Adapun nanti perselisihan, maka akan selalu dimenangkan oleh Sayyidina Umar ketika berargumen. Itu pintar dan cerdasnya Sayyidina Umar karena udah diberikan oleh Allah kelebihan tersebut. Wa anna syaitana yafirru minhu, dan adapun setan kalau sudah berhadapan dengan Sayyidina Umar, mereka akan berpisah.
Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, kalau ada satu jalan di situ Sayyidina Umar lewat, ada setan juga lewat, setan lebih baik minggir daripada harus bertemu dengan Sayyidina Umar. Nah, kalau mau seperti Sayyidina Umar, ikuti Sayyidina Umar. Bagaimana tingkah lakunya, perawaannya, dan juga tingkah lakunya. Dan kita akan sebutkan sedikit tingkah laku daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Wa ajma'u ala kathrati ilmih. Ini kalau mau seperti Sayyidina Umar nih. Mudah-mudahan di kalangan bapak-bapak nanti bisa mengikuti. Siapa tahu nanti lewat gang ada yang menagih hutang, takutan yang tukang nagih itu. Ya, tapi jangan modal ini aja, kalau tidak beribadah kepada Allah yang bujur-bujur. Wa ajma'u ala kathrati ilmih. Adapun Sayyidina Umar itu terkumpul di dalam dirinya apa? Kathratil ilmi. Ilmunya banyak. Jadi jangan cuma mengandalkan perawakan menakutkan tapi nggak ada ilmu. Ya, ada ilmunya Sayyidina Umar. Wa wufuri fahmihi, kefahamannya sangat luas Sayyidina Umar nih. Fahamnya tentang sesuatu masalah sangat meluas. Kemudian wa zuhudihi, kezuhutannya dalam dunia luar biasa. Sampai ada beberapa riwayat itu Sayyidina Umar bin Khattab ketika jadi khilafah didatangi beberapa pangeran ya, beberapa raja untuk ketemu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuh kada pakai kasur. Bahasa kita itu ya langsung ya tanah ya, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada penjaga sama sekali, tidak ada bodyguard bahasanya kita itu. Saking sederhananya Sayyidina Umar. Wa tawadhu'ihi, tawadhu'nya, rendah hatinya Sayyidina Umar luar biasa. Tidak usah dipungkiri lagi, nanti kita akan ceritakan beberapa hal itu. Wa rifqihi bil muslimin, sangat menyatu dan friendly kepada orang muslim. Berbeda dengan kufar. Kalau dengan orang kufar, jahatnya, beringasnya luar biasa. Sayyidina Umar. Wahtimamihi bimasalihim, dan memperhatikan sekali tentang kemaslahatan umatnya Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwasanya saking banyaknya ilmunya Sayyidina Umar bin Khattab itu ada orang Irak datang ke Madinah memberitakan tentang perihal kepercayaan, bahasa kita keimanan, bahas tauhid. Dia datang mengatakan kepada penduduk Madinah yang sudah Islam, diislamkan oleh Nabi Muhammad, dilanjutkan Sayyidina Abu Bakar, dilanjutkan lagi tali estafet tersebut di Sayyidina Umar bin Khattab. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada, bahasa kita itu, delegasi dari negara lain termasuk negara Irak ini. Orang ini datang kemudian memprovokasi tentang kepemahaman tauhid yang salah. Bahasa kita itu ya, ngompori orang-orang masjid untuk tidak percaya dengan Tuhan. Apa yang dia ucapkan, orang Irak tadi berucap kepada penduduk-penduduk Madinah, mengatakan bahwasanya apakah Allah akan menanyai tentang amalan-amalan kamu nanti yang di dunia ketika di akhirat. Ini diuji imannya itu. Dipertanyakan, ini panjenengan sekarang lagi majelis taklim. Kan kita sebutkan majelis taklim itu memandangnya saja sudah pahala. Melihatnya, duduknya aja sudah pahala ini. Bersalaman dengan tuan gurunya aja sudah pahala. Duduknya aja walaupun teguringan, bahasa teguringan itu keturuan, itu pun sudah dapat pahalanya walaupun tidak paham dengan apa yang disampaikan, itu sudah dapat ganjarannya. Nah, yang jadi pertanyaannya, orang ini menguji mentalitas dan keimanan itu tadi. Panjenengan duduk, panjenengan mendengarkan, bahkan serius untuk mengambil manfaat dalam ilmu tersebut, itu nanti dipertanggungjawabkan nggak di hadapan Tuhan kira-kira? Yang imannya kuat ya pasti percaya aja, sudah taslim, iya pasti ditanggungjawab. Yang imannya lemah ini ini panjenengan sekarang duduk, ternyata nanti disiksa di api neraka, padahal taatnya luar biasa. Aja jadi Banjar juga rupanya nih. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas ini. Kalau misalnya dibahas seberataan, kalau pindahkan nyambung, ya, banyak sudah yang sudah kita berikan manfaatnya tadi. Apa yang sudah kita baca, mun itu dihafal juga, mun itu hafal atau bisa diamalkan. Ya paling tidak kita ambil manfaatnya tadi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini diberkahi oleh Allah, berkah dunia sampai akhirat, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah wal barakah fid dunya wal akhirah, anak cucu keturunan soleh dan soleha, segala hajat
dunia dan akhirat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan apabila wafat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, bisa berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad di dalam syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ampun maaf, ridha halal apabila ada kesalahan ucapan perbuatan dari al-fakir, apabila ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tutup wabillahi taufik wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.